Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi untuk teman-teman guru honorer sekaligus subscriber Abil Maiwa Channel. Nah, di sini judul video teman-teman di channel Abil Maiwa Channel ini adalah skema terbaru penentu lolos ASNP 3K tahap 1, terjadi persaingan luar biasa. Nah, di sini ada tiga kategori yang kita bahas. Yang pertama itu adalah guru honorer serdik, artinya guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian guru honorer THK 2 plus 35 dan guru honorer non afirmasi. Jadi bagi teman-teman subscriber Abil Maiwa Channel, tonton video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung ke videonya saya teman-teman ya. Jadi di sini kita selalu berdasarkan sebuah aturan dasar atau peraturan resmi dari Kemenpan RB teman-teman ya, bahwa Kemenpan RB ini baru saja merilis penegasan aturan untuk peraturan Menteri Pan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini ada 6 penegasannya teman-teman ya, untuk memperkuat Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Yang pertama adalah pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru honorer non ASN yang terdaftar di Dapodik. Kemudian dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 diwajibkan mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi ini adalah merupakan peraturan atau surat terbuka dari Menpan RB untuk memperkuat peraturan Menteri Pan RB nomor 28 tahun 2021, sehingga 2 hari yang lalu itu terjadi reset massal di akun guru P3K yang memiliki sekolah induk, namun sekolah induknya hilang dan terpaksa melamar ke sekolah lain. Sekarang itu sudah direset semua dan semua guru honorer yang memiliki formasi di sekolah induk wajib mendaftar ulang di sekolah induk masing-masing agar tidak melanggar peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, seperti itu ya. Kemudian untuk poin 4, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, itu pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, kemudian nomor 5 adalah dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 itu dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah tambahan aturan atau untuk memperkuat peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian di poin 6 itu, inilah yang admin katakan ada tambahan peraturan atau ada tambahan ketentuan pemilihan formasi guru honorer di sekolah lain, yaitu dibahas di poin 6. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 itu selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut, kemudian kelompok yang kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi tentunya di sini akan terjadi persaingan intern dalam satu kelompok itu. Misalnya kelompok pertama guru honorer, apabila 2 guru honorernya satu formasi, maka mereka keduanya itu akan bersaing di kelompok pertama. Berarti tidak bisa dicampuri untuk kelompok kedua yang merupakan pelamar yang berasal dari sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke skenario atau skema baru yang terjadi ketika surat ini keluar. Jadi skema yang akan admin bahas itu berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 dan surat terbuka yang baru-baru dikeluarkan oleh Menpan RB pada tanggal 16 Juli 2021, sehingga melahirkan skema terbaru di Abil Maiwa Channel ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung ke videonya saja.
Nah, di sini teman-teman perlu pahami bahwa ini adalah skema yang berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 seperti itu ya. Jadi kita buat permisalan saja, yaitu ada dua sekolah dasar. Yang pertama itu adalah SD Matahari. Formasi P3K yang disediakan itu adalah 4 guru kelas. Sedangkan ada 3 guru honorernya teman-teman ya. Ada 3 guru honorernya. Yang pertama itu adalah Andi, ijazahnya adalah PGSD. Kemudian guru honorer yang kedua yang merupakan guru honorer tetap di SD Matahari itu adalah Aril, ijazahnya adalah Pendidikan Bahasa Indonesia tetapi memiliki Serdik 027 atau Serdik guru kelas ya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Nia dengan ijazah PGSD dengan afirmasi usia 35. Jadi total formasi yang ada di SD Matahari itu adalah 4 guru kelas, sedangkan guru honorernya hanya 3 guru honorer. Jadi secara otomatis ada satu formasi yang bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain. Oke lah, sekarang kita pindah ke SD Bulan. SD Bulan ini teman-teman tidak ada formasinya ya, tidak ada formasinya. Jadi SD Bulan itu tidak ada formasi yang disediakan, tetapi di SD Bulan itu ada 3 guru honorernya teman-teman ya. Yang pertama adalah Mala, ijazah PGSD, berarti tidak ijazah PGSD dan non afirmasi. Sedangkan Roni ijazahnya PKN atau pendidikan PKN berserdik ya, serdiknya 027. Kemudian Abil Maiwa ijazahnya PGSD plus usia 35, berarti ada afirmasi usia 35 tahun tetapi bukan XTHK2 seperti itu ya. Itu untuk Abil Maiwa ya. Ini nama dari channel ini teman-teman ya, Abil Maiwa Channel, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba buat skenarionya. Kita kembali dulu di SD Matahari. Di SD Matahari itu Andi, kemudian Aril, kemudian Nia itu secara otomatis akan mengunci masing-masing formasi yang ada di sekolah mereka. Kenapa? Karena di SD Matahari itu ada 4 formasi guru kelas, sedangkan guru SD-nya ada 3 atau guru honorer tetapnya itu ada 3, sehingga 3 guru honorer ini berhak untuk mengunci masing-masing satu formasi untuk dirinya mereka, untuk diri mereka sendiri. Yang pertama adalah Andi mengunci satu formasi, kemudian Aril mengunci formasi yang kedua, kemudian Nia mengunci formasi yang ketiga. Jadi secara otomatis di sekolah SD Matahari itu terjadi perengkingan tunggal teman-teman ya. Terjadi perengkingan tunggal. Kenapa admin katakan terjadi perengkingan tunggal? Karena di SD Matahari itu ada 3 guru honorernya, sedangkan formasinya jauh lebih besar dari jumlah guru honorer yang ada, yaitu 4 guru kelas. Sehingga ketiga guru honorer ini berhak untuk mengunci masing-masing satu formasi untuk diri mereka sendiri tanpa harus saling jegal, tanpa harus saling bersaing dengan sesama guru honorer yang ada di sekolah itu. Karena formasinya 4 sedangkan guru honorernya 3, berarti mengunci masing-masing satu formasi untuk satu guru honorer. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk peluang demi peluang. Untuk Andi berijazah PGSD non afirmasi itu harus bisa lolos passing grade di 3 tahap. Yang pertama itu tahap kompetensi teknis, kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial, kemudian yang ketiga adalah kompetensi wawancara, tes wawancara. Jadi ketiga kompetensi itu harus dicapai ambang batas atau passing grade Andi untuk bisa memastikan satu NIP di SD Matahari. Kenapa harus menyelesaikan 3? Itu karena Andi itu tidak memiliki afirmasi teman-teman ya, sehingga betul-betul Andi harus mulai dari nol untuk betul-betul bisa mencapai untuk mencapai passing grade atau nilai ambang batas untuk 3 kompetensi yang akan diujikan. Jadi seperti itu ya. Jadi lumayan beban berat untuk Bapak Andi ini karena tidak memiliki afirmasi, tapi peluang itu tetap ada. Intinya Andi meskipun tanpa afirmasi tetapi punya satu keuntungan, yaitu hanya bersaing dengan dirinya sendiri atau dikatakan perengkingan tunggal. Istilahnya Andi hanya cukup untuk mencapai ambang batas ketiga kompetensi itu yang admin bilang tadi, maka secara otomatis Andi akan mengunci satu NIP di SD Matahari, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk Aril.
Ariel ini berhasil mengunci formasi kedua di SD Matahari. Ariel ini ternyata berijazah bahasa Indonesia tetapi memiliki sertifikat pendidik 027 atau sertifikat pendidik linearitas guru kelas. Jadi karena Andi memiliki sertifikat pendidik 027 yang linear dengan guru kelas yang ada di formasi P3K di SD Matahari, maka si Andi ini secara otomatis itu mendapatkan poin penuh 100% ya, mendapatkan poin penuh 100% untuk nilai kompetensi teknis. Jadi peluang Andi untuk mencapai ambang batas itu sudah selesai untuk kompetensi teknis. Otomatis si Andi mendapatkan poin 500 poin. Sedangkan untuk kompetensi manajerial dan kumulatif manajerial dan sosiokultural serta tes wawancara, itulah tugas terakhir Andi untuk bisa lolos menjadi guru P3K. Namun yang paling menentukan sekarang Andi adalah harus bisa mencapai ambang batas untuk kompetensi manajerial kumulatif dengan sosiokultural. Jadi itu beban yang sedikit ringan dari Andi karena sudah mengamankan nilai penuh untuk kompetensi teknis. Jadi secara otomatis si Andi ini hanya fokus mencapai ambang batas di kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk memastikan satu NIP di P3K tahun 2021 tahap 1. Namun Ariel meskipun memiliki sertifikat pendidik, maka si Ariel itu tidak boleh jumawa atau tidak boleh sombong. Karena kenapa? Meskipun si Andi sudah mengunci 500 poin atau poin penuh di kompetensi teknis, tetapi jika Ariel itu tidak bisa mencapai passing grade di kompetensi manajerial kumulatif dengan sosiokultural, maka secara otomatis Ariel tetap tidak bisa lolos menjadi guru P3K. Jadi beban dari si Ariel itu ada di kompetensi manajerial dengan sosiokultural. Sedikit lebih ringan ketimbang Andi yang harus berjuang dari nol, mulai dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sedikit lebih diuntungkan untuk si Ariel. Cukup mencapai ambang batas di manajerial dan sosiokultural wawancara, Ariel sudah bisa memastikan satu NIP di SD Matahari. Sedangkan kita pindah ke Ibu Nia. Ibu Nia ini ternyata mengunci formasi ketiga. Ibu Nia ini berijazah PGSD dan memiliki satu afirmasi yaitu usia 35 tahun. Dan si Nia ini telah terdaftar di aplikasi Dapodik Negeri dengan masa pengabdian sudah puluhan tahun dan aktif 3 tahun berturut-turut. Jadi secara otomatis si Nia ini berhak untuk mendapatkan afirmasi 15% untuk usia. Berarti secara otomatis Nia ini sudah mendapatkan sedikit poin dari kompetensi teknis. Mungkin 15% itu berarti si Nia itu mendapatkan poin sekitar angka kebenaran soal. Jika mendapatkan 15% itu berarti sekitar 30 nomor teman-teman ya. Jadi si Nia ini anggaplah permisalan Nia ini sudah benar 30 nomor tanpa sebelum mengerjakan soal karena dibantu oleh afirmasi 35 tahun plus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Nia tinggal mencapai sedikit lagi angka atau ambang batas atau nilai agar bisa mencapai passing grade di P3K tahun 2021 di kompetensi teknis. Jadi Nia sisa mengumpulkan sedikit nilai lagi karena sudah dibantu oleh usia 35. Seperti itu teman-teman ya. Jadi secara otomatis dibandingkan dari ketiga guru honorer yang mengunci masing-masing formasi, ketiganya ini teman-teman masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun secara kesimpulan ketiga guru honorer ini itu bersaing dengan dirinya sendiri teman-teman ya, dan sama-sama mempunyai peluang besar untuk melolos P3K tahun 2021 seperti itu ya. Nah jadi kita pindah di SD Bulan. SD Bulan ini ada 3 guru honorernya. Yang pertama Mala, Roni, dan Abil Mewah. Nah ketiga guru honorer ini berhak untuk melamar formasi keempat yang ada di SD Matahari. Kenapa? Karena menurut Permenpan RB, jika tidak ada formasi di sekolah induk, itu bisa melamar di sekolah lain yang menyediakan formasi linear dengan ijazah atau sertifikat pendidik dan tidak mungkin lagi didaftar oleh guru-guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Maka secara otomatis si Mala, si Roni, dan si Abil Maiwa itu berhak mengisi satu formasi. Nah, di sini ada tambahan aturan teman-teman ya. Untuk
Andi, Aril, dan Nia yang sudah mengunci satu formasi untuk diri mereka sendiri, itu masuk kelompok pertama. Kemudian Mala, Roni, dan Abil yang melamar di SD Matahari untuk formasi yang keempat itu masuk ke dalam kelompok kedua teman-teman ya. Jadi secara otomatis kelompok kedua dengan kelompok ke satu itu tidak bisa bersaing teman-teman. Makanya dibentuk kelompok agar menghindari persaingan eksternal, tetapi yang terjadi adalah persaingan intern antara Mala, Roni, dan Abil Mewah. Hanya memperebutkan satu formasi untuk 3 orang ini. Nah, dilihat dari kemampuan masing-masing, ketiga guru ini masing-masing punya peluang emas untuk meraih satu tiket di formasi keempat teman-teman ya. Namun di antara ketiga guru ini yang paling berpeluang lolos P3K atau mengunci satu NIP di SD Matahari, yaitu kalau kita hitung-hitungan di kertas tentunya si Roni, karena si Roni ini memiliki serdik guru kelas. Jadi si Roni ini harus bisa sisa bagaimana caranya dia bisa mencapai ambang batas di sosiokultural atau manajerial untuk bisa menumbangkan Ibu Mala dengan Pak Abil Mewah di persaingan memperebutkan satu tiket NIP P3K tahun 2021, seperti itu ya. Jadi karena Roni sudah memiliki serdik, maka Roni cukup mencapai ambang batas di kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk mengamankan NIP di SD Matahari. Sedangkan jika terjadi skenario ini ternyata Roni tidak bisa mengamankan ambang batas di manajerial dan sosiokultural, alias Roni tidak mencapai ambang batas, maka secara otomatis Roni tidak bisa mengunci satu NIP di SD Matahari. Nah, sedangkan Mala itu dengan Abil Mewah berpeluang emas untuk bisa mengunci satu formasi di SD Matahari jika ternyata si Roni itu tidak bisa mencapai ambang batas di kompetensi manajerial dengan sosiokultural, sedangkan Mala dengan Abil Mewah bisa mengamankan ketiga kompetensi. Anggaplah Abil Mewah lolos kompetensi teknis, kemudian ternyata bisa melewati juga ambang batas di kompetensi manajer dan sosiokultural, begitu pula Mala sebaliknya juga bisa lolos ketiga kompetensi. Maka secara otomatis pemilik serdik Roni itu tumbang teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pemilik serdik itu tumbang di tengah persaingan memperebutkan NIP di P3K tahun 2021, tepatnya di tahap 1. Ini kita sudah buat perumpamaan. Sebenarnya Roni ini punya peluang emas. Jika memiliki serdik, maka secara otomatis Roni ini cukup teman-teman ya. Si Roni ini cukup untuk mengamankan 1 poin saja ya, mengamankan nah di sini teman-teman ya, meskipun sebenarnya Roni ini berpeluang emas, namun jika Roni tidak bisa memaksimalkan serdik alias tidak bisa memaksimalkan kemampuannya untuk mencapai ambang batas di kompetensi manajer dan sosiokultural, maka secara otomatis Roni tidak berpeluang lagi untuk mendapatkan NIP di SD Matahari. Nah, itu secara otomatis itu membuka peluang emas bagi Mala dengan Abil Mewah. Jika Mala dengan Abil Mewah mampu melewati 3 kompetensi teknis dengan mencapai ambang batas, maka secara otomatis antara Mala dengan Abil Mewah itulah yang akan berpeluang salah satunya untuk mendapatkan satu NIP di kompetensi di persaingan memperebutkan satu NIP di SD Matahari. Namun sebaliknya jika Roni ternyata yang mempunyai serdik ini bisa mencapai ambang batas di kompetensi manajerial dan sosiokultural, maka secara otomatis berapapun nilai yang didapatkan oleh Mala dan Abil Mewah itu tidak akan pernah bisa menggeser nilai yang didapatkan Roni. Kenapa? Karena mustahil Mala dan Abil Mewah itu bisa benar semua juga di kompetensi teknis, kecuali ada keajaiban. Meskipun sebenarnya tidak menutup kemungkinan, tetapi itu sangat sulit ya. Untuk bisa menggeser Roni di perebutan NIP di SD Matahari, Abil Mewah dan Mala harus berharap agar Roni tidak bisa mencapai ambang batas di kompetensi manajerial. Nah, jika tidak bisa mencapai ambang batas di kompetensi manajerial, maka Mala dengan Abil Mewah itu bisa berpeluang mengunci satu NIP di SD Matahari. Seperti itu ya ilustrasinya, itu seperti itu hitung-hitungannya. Namun jika Roni bisa lolos di ambang batas kompetensi manajerial dan sosiokultural, maka secara otomatis
Roni lah yang akan menjadi pemenang. Berapapun nilai yang didapatkan oleh Mala dan Abil Mewah itu tetap tidak akan bisa menggeser nilai yang didapatkan oleh Roni, karena Roni secara otomatis punya tabungan nilai penuh di kompetensi teknis. Dan jika ketiganya ini lolos passing grade, Mala, Roni, Abil Mewah lolos passing grade, tetap Roni lah yang akan menjadi pemenang karena memiliki cerdik. Karena yang dilihat adalah hasil akhir kompetensi teknis yang pertama. Otomatis Roni lah yang menjadi pemenang. Jadi salah satu harapan Mala dengan Abil Mewah agar bisa tetap berpeluang mendapatkan satu NIP adalah berharap agar Roni yang memiliki ijazah cerdik itu tumbang di kompetensi manajerial sosiokultural. Seperti itu teman-teman ya, hitung-hitungan persaingan memperebutkan NIP jika kita harus bersaing dengan teman-teman guru honorer yang memiliki cerdik dengan afirmasi usia 35. Dan tentunya ada kebijakan baru, yaitu pembagian dua kelompok. Kelompok pertama dengan kelompok kedua itu tidak bisa bersaing. Mereka hanya bisa bersaing di masing-masing kelompoknya jika memang memungkinkan. Namun di kasus yang admin bilang, ini ada perengkingan tunggal di kelompok pertama karena memang yang disediakan 4 formasi sedangkan guru honorernya ada 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan silahkan dikritik lewat kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.